besar yang pernah dia dapat? Oke, kalau ikan terbesar di Indonesia yang pernah gue dapat itu Arapaima di Saung Desa. Yang rumornya katanya ukurannya 100. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini ngobrol-ngobrol santai yang mudah-mudahan nambah informasi pengetahuan buat teman-teman. Kali ini gue ada kedatangan tamu dari JKT Fishing Guide, yaitu Mr. Bimo, yang benar-benar jago banget mancing ikan-ikan monster. Pokoknya Halo. kali ini gue mau ngulas teknik mancing buat dapetin ikan yang besar di kolam-kolam monster fish. Ya, ya, ya. Nah, Gimana? Mau nanya apa nih? gue ini kan udah beberapa kali ikut lo mancing dan tips-tipsnya itu bener-bener working banget gitu loh, buat dapetin ikan-ikan besar. Mungkin teman-teman kalau lagi liburan pengen mancing ikan besar, nggak tahu umpannya, nggak tahu tipe benangnya, mungkin ada penjelasan simple dari Bimo. Oke, gini deh. Kita kan ngebahas ikan-ikan besar. Kalau menurut gue ikan-ikan besar itu ya minimal kita bilang ukurannya di atas 3 kilogram lah ya. Ah, Baik itu bawal, patin, ataupun ikan-ikan predator lainnya. Kalau di Jakarta ini banyak banget pemancingan-pemancingan yang ikan-ikannya udah cukup besar. Di BSD itu ada Lubana Sengkol, ah, di Cikarang itu ada pemancingan Anugrah, ah. di Kerawang itu ada Saung Desa, kan kalau di Subang itu juga ada yang namanya Lembah Gunung Kujang. Nah itu size-size ukurannya tuh gede-gede tuh, di atas 3 kilo lah. Dan ada yang emang buat nyaman buat keluarga dan lain-lain. Kalau buat tipsnya, kalian itu harus menyesuaikan tackle pancingan kalian dengan ukuran ikan yang akan kalian tangkap. Misalnya emang ukurannya di atas 3 kilo, Hmm. seenggaknya benangnya itu sekarang minimal PE. PE lah. Iya. Kalaupun nilon kan Hmm. lo tahu juga ada yang tipis banget, tapi Ah, itu digedein aja lipsnya. Kan ada yang bisa nahan 20, 30 lips ya. hmm. Minimal segitu loh. Cuma lebih aman lagi pakai PE. PE 2 lah Ah. minimal. Nah, apa namanya? Kalau monster ini banyak. Kalau yang bener-bener mau belajar biar eh, ngerasain bisa dapet, nggak nihil, nggak bagong gimana? Nah, kalau misalnya ada yang di Gunung Sindur tuh di dekat BSD juga namanya Rawakalong Casting Ground. Sebenarnya itu salah satu kolam pemancingan yang khusus buat casting dan juga fly fishing. Tapi di situ ada satu kolam peletan di mana ikannya itu ada ikan bawal, patin dan juga ada jengis beberapa sedikit sih. Cuma di situ kalian bisa belajar narik dulu. Ah Jadi ya, fight sama ikan besar sama ikan kolam harian, kiloan beda nih. iya Jadi iya. seenggaknya kalau buat kalian pemula yang belum pernah mancing ikan-ikan gede, belajar narik dulu aja. Karena ikan harian dikerek cepet ya, Betul. nggak Kalau ada. ikan-ikan harian kan kayak bawal atau emas kan cuma kita gulung aja langsung sampai. Ya iya. Cuma kalau misalnya ikan monster, ikan predator yang gede-gede, ada perlawanannya dan kalian seenggaknya harus belajar narik dulu. Kalau Nah, narik dulu bisa gua rekomendasiin buat ke rawa kalong ataupun ke saung desa karena ikan rameannya, ikan patin bawalnya lebih mudah didapatkan gitu. gue sedikit lucunya gini loh, apa namanya? Gue Ini ser sambil ngerokok, sambil ngopi aja santai kan kita. gue itu apa namanya ngeliat mancing mania ya kan di laut, wih tarikannya emang asik gitu loh. Nah, gue nyobain nih karena gue belum bisa ke laut, akhirnya gue diajak mancing ya kan ngerasain ikan yang gede-gede banget gitu loh. Itu rasanya enak banget gitu loh. Eh, Tarikannya tuh nggak mau ngalah gitu loh. Ya nggak cepet kelar lah urusannya, masih bisa Nah, semenit 2 menit baru bisa nah angkat bener, ikannya. bener. Nah, kalau umpan dari segi umpan buat pemula nih yang gampang diaplikasiin Iya, apa dipakai gitu loh. umpan ya kalau Ah, misalnya ikan bawal dan patin, kalau gue biasanya umpan generalnya universalnya tuh bisa pakai roti. hmm, Roti apa? Kalau sebut merek ya Sari Roti atau My Roti ya kita gulung, kita potong, kita gulung diapungin aja. Karena yang mereka lebih lebih suka tuh umpan-umpan yang ngapung. Kalaupun buat ngumpulinnya kalian bisa beli pelet 781 yang polos yang nggak bau-bau amis, itu buat ngumpulinnya. Tapi setelah ngumpul udah kelihatan feeding frenzy di atas air, hmm, nah kalian bisa bisa umpanin pakai roti ngambang aja. Itu yang hmm, paling simpel ya, Mas. ya Kita nggak usah ngomongin ongol-ongol yang bau ini, bau itu, bla 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 bla. esen-esenan lah ya. Esen-esenan nggak Hmm, usah ngomongin. Cuma kalau buat ngumpulinnya bisa pakai pelet 781 atau bom yang lain,
Tapi setelah dia ngumpul di atas, lo bisa lemparin pakai ya roti-roti ngambang aja. Nah, kalau menurut lo pribadi nih, kalau gue dikasih tips, gue sendiri pakai tangan gue sendiri, gue dapet ikan yang gede gitu loh. Nah, kalau orang pengennya targetnya selain bawal, patin, mungkin menurut mereka ikan biasa, Hmm. nah mereka nyari ikan unik gitu. Ada pesawat nih. Kita berhubung di outdoor, ada noise-noise pesawat lewat. Dekat bandara ya kan tempat kita, pesawat terus lewat. Belum kereta, Mbak. Aman, Mbak. Gimana? Ulang-ulang pertanyaannya aja. Oke, oke. Nah, gue ini kan sering ikut dan gue bilang, gue bawal, patin, Bosan. bosan di harian juga ada ya kan, di kiloan ada. Oh yaudah lu pakai tips umpan ini aja. Nah, akhirnya gue dapet tuh ikan namanya lele Brazil yang gede. Retel. Nah, mungkin teman-teman juga mungkin ada yang penasaran dengan ikan-ikan aneh yang besar. Mungkin ada tips. Nih. Oke, kalau misalnya untuk ikan-ikan predator itu kan ada retel catfish, ada jengiskan, ada leopard yang sejenis-sejenis catfish tapi dari Amazon, ada arapaima. Sebenarnya mereka itu pemakan daging ya. Jadi kalau kalian itu harus bawa ya at least boleh umpan ikan hidup, baik itu emas atau mujair, ataupun yang mati. Cuma kalau misalnya mujair itu kalian harus bersihin sisik atasnya nih, kan tajam tuh duri-duri. Kalian trimming dulu aja. Selain itu kalau misalnya emang di permancingan yang diperbolehkan bawa jeroan ayam ataupun ya ayam-ayaman aja. Yang penting ada bau menyengatnya. Karena kan mereka kan nyarinya kan pakai sungut ya, pakai kumis kan. Ah, Dan mereka juga merangsang bau. Jadi sebenarnya semakin bau, semakin cepat. Tapi kan beberapa pemancingan kan ya jangan terlalu bau lah, bisa mengganggu kan, bisa mengganggu tamu ya. lainnya. Jadi Benar. lebih baik ya bawa ikan potong tapi yang nggak usah terlalu bau lah, gitu Nah, aja. kalau ya namanya kan kalau bawal biasanya di tengah ada, di pinggir ada. Kalau ikan kayak retel catfish itu dominan di mana? Kalau retel catfish biasanya ya, ini Hmm. biasanya di beberapa pemancingan udah gua datengin tuh biasa di pinggir. Ah, Dan dilihat kalau lo lebih jeli lagi, ada keluar masuk air. Nah, hmm. di situ tuh tempatnya tuh. Jadi misalnya lo lihat, oh di sini ada jalur air keluar Hmm. atau di situ ada jalur air masuk. Biasanya mereka dokem di situ. Hmm. Jadi kalau retel biasanya mereka gerombolan. Jadi kalau misalnya udah ada satu di situ, biasanya di situ banyak tuh, tinggal diakalin aja Oh, gitu ya. gitu. Nah, kalau kalian mikirnya ngomong kosong, nah gue mau nanya dan nanti gue tampilin. Nah, gue mau nanya nih, ikan yang paling besar lu pernah dapet ikan apa? Di Indonesia apa di luar? Nah, itu dia. Nah, katanya gue biar orang-orang ngomong doang, bukti, ntar gue kasih bukti ikan yang paling besar yang pernah dia dapat. Oke, kalau ikan terbesar di Indonesia yang pernah gue dapat itu arapaima di Saung Desa. Yang rumornya katanya ukurannya 100,2 kilogram. Tuh, tapi kalau di gue pernah mancing di Bangkok iseng. Mhm. Emang gue ngincer ikan giant mekong catfish, jadi ikan patinnya sono. Itu gue berhasil dapat ukurannya nggak ditimbang sih, cuma kalau kata orang setempat itu ukurannya di atas 100 kilo. Tapi ntar bisa bisa dikasih lihat lah sama my captain, ini foto-fotonya ntar gue kirim-kirimin. Ntar bisa kalian lihat. Jadi, nih, buat lo yang masih penasaran eh, kelanjutan ikan-ikan monster, langsung aja ke channelnya JKT Fishing Guide. Nanti kalian banyak video, tinggal saksiin aja. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di komentar, juga bisa tanya, nanti bisa langsung dibales ya kan. Itu Tuh. sekedar umpan-umpan. Pokoknya pembahasan kali ini, kalau teman-teman liburan bosen, pengen ngerasain mancing eh, yang enak, yang lain dari yang lain, pokoknya ya bisalah maksimalin tips-tips yang dikasih dari Bimo ya. Tuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita next time kalau ada komentar silahkan komentar, mau request pembahasan spesial mancing pun bisa nanti. Pokoknya buat temen-temen, terima kasih banyak udah nyimak obrolan Obrolan santai. santai kita. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.